Oke, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Udah lama banget gua nggak bikin konten video, dan kalian masih bareng sama Kata Vape YouTube channel. Nah, hari ini ya wajar juga loh. Hari ini gua bareng sama seseorang yang bisa dibilang unyu-unyu, ya kan? Unyu-unyu. Seorang manusia yang sekarang ini merintis karir di dunia kopi. Masih tetap di dunia kopi ya di channel gua ini. Oke. Keseruannya seperti apa, kita ngobrol-ngobrolnya. Jangan kemana-mana pokoknya. Halo bro. Wah, ketemu sama manusia aneh nih. Unik ya. Oke. Siapa nih namanya? Nama gua Okto. Namanya Okto. Nama gua Okto, kepanjangannya? Fajar Okto Nurul Hayudi. Panjang banget. Ya iya. Lengkap jelas. sekali ya. Oke. Okto, kita ngobrol-ngobrol sharing ya. Ya, boleh. Tapi tentang dunia kopi. Tentang dunia kopi. Udah berapa lama sih lu terjun di dunia barista? Baru berapa bulan, Bang? Wah, Iya. Masih bohong muda. banget lu. Serius, masih Bohong muda. banget lu. Masih di dunia kopi gua masih muda. Oke. Berarti baru berapa bulan? Ya. Awalnya di mana? Awalnya di tempat om gua. Belajar dari dunia kopi itu dari awal om gua. Oke. Om gua kan buka tempat kopi. Iya. Nah, terus gua ngulik-ngulik dikit, nih ada kopi apa, terus bijinya apa. Terus cara bikinnya kayak gimana. Ya dari situ gua coba belajar sama om gue bikin kopi gimana, cara enaknya gimana, cara pakai mesin espresso gimana. Udah tempat om lu ada mesin? Ada. Oke. Terus ada cara grinder biji kopi gimana. Iya. Diajarin semua. Dan menurut lu dunia apa ya bahasanya ya? Pekerjaan atau profesi lu yang baru sekarang di dunia kopi sebagai barista, menurut lu udah ngerasa pas belum sih dengan diri lu gitu loh? Selama gua berapa bulan ya kayak ngerasa nih nyaman sih bang gua. Nyamannya kenapa? Nyaman kayak gimana ya? Oh gini loh bikin kopi. Dunia kopi gini loh gitu loh. Yeah. Terus kayak ngerasa gue kayak udah mulai ini kayak ini gue banget nih gitu kan. Oke, Toh. Gue mau nanya apaan lagi ya? Bebas ya? Ya bebas. Tapi yang jelas tentang dunia kopi ya. Gue sebenarnya gue terjun di dunia kopi 2010. Tapi gue belum pernah ngajakin temen untuk podcast tentang dunia kopi yang mereka tuh baru terjun gitu loh di dunia kopi. Nah itu gue pengen tahu awal mulanya seperti apa. Oke, lu kayaknya bercerita simple aja. Nah tentang awal mulanya lu kenal dunia kopi itu seperti apa sih gitu? Awalnya gue tuh nggak tertarik mau jadi barista. Nggak tertarik. Karena ya. Cuman lu penikmat kopi doang. Iya, penikmat kopi doang. Awal tuh tahun awal SMK emang gue sering ngopi, terus nggak tertarik. Gue lulus sekolah tuh nggak tertarik gue. Ya. Karena gue kan basicnya emang di multimedia. Bagian desain. Orang desain lah ya. Nah, gue nggak tertarik awalnya. Cuman gue berpikir kok gue cuman bisa nikmatin doang, tapi gue nggak tahu bikinnya. Nah, gue pengen tahu gimana tuh bikinnya sih. Akhirnya lu belajar sama om gue. Om lu, oke. Itu waktu belajar sama om lu itu, lu udah resign dari pekerjaan yang lama? Apa belum? Belum. Oh belum. Oke. Berarti lu kayaknya udah punya indigo gitu ya? Iya, udah punya kayak udah dapat hidayah gitu loh. Dapat hidayah. Waduh. Ini bakal dipecat nih gue nih ya. dari perusahaan lama gue bakal dipecat. Gue tuh kayak ngerasa ya udahlah gue pengen terjun lah lama-lama lah gitu. Nyoba lah bikin kopi lah kali-kali siapa tahu dapat lah gitu. Jadi barista. Oke. Terus
Gue minta ajarin sama om gua tuh awal buka tahun 2000. Sorry. Om lu punya coffee shop? Oh punya. Oke. Ada di daerah Kemang. Oke. Daerah Kemang, emang tinggalnya di sana juga. Sekarang masih ada? Masih. Apa namanya? Kekope. Hah? Kekope. Kekope. Oke, nanti gua tulis. Cari di ini aja ya di. Ya, nanti gua tulis di bawah. Oke. Untuk datang ke coffee shopnya omnya si Okto ini ya. Oke. Terus akhirnya lu udah paham sedikit nih basicnya tentang dunia kopi ya kan? Kenapa lu nggak kerja di tempat om lu? Karena ya gue pengen nyoba dulu deh tempat orang lain deh. Oke. Pengen terjun gimana sih ngerasain di bawah tekanan orang di bawah. Jadi kalau gue nanti udah ngerasain tekanan dari tempat lain, gue berarti udah terbiasa di tempat om gue nanti. Biar stres dulu ya. Biar ngerasa gue tuh udah punya tekanan dulu loh gitu, udah punya mentalnya udah kuat, terus ilmu gue juga udah banyak, baru udah ke om gue. Dan sekarang lu kerja di menuang kopi. Dapat tekanan nggak? Dapat tekanan sih ada. Wah, ada ya. Cuman gue nggak terbawa loh, gitu. nggak terbawa. Tetap gue happy, tetap di bawah happy. Nih dengar, owner menuang tekanannya. Aduh. Tapi gue bawa happy aja. Bawa happy ya. Bawa happy aja. Kalau lu bawa tekanan terus tapi nggak bawa happy, stres lu ya. Lu kerja mah bawa happy aja. Betul, oke. Basic latte udah bisa. Basic latte udah. Bikin apa steam? Udah. Butuh berapa lama lu steam susu kira-kira? Ya perkiraan lu aja lah. 2 bulan. 2 bulan. Berarti lu belajar steam itu 2 bulan ya? 2 bulan. Oke. Untuk pouringnya, bikin artnya? Wah, masih banyak belajar gua. Iya, kadang mau gambar hati jadinya bokong nah, gitu ya kan, pantat gitu ya. Gambarnya aneh, macem-macem ya kan. Makanya gua masih harus banyak belajar. Mau gambar Rosetta jadinya kontol aja. Iya kan? Bener gak sih? Iya bener. Iya. Gambarnya aneh-aneh pasti. Jadi abstrak gitu ya. Nggak sesuai dengan realita gitu. Asli. Tuh, menurut gua ya bukan susah tapi emang banyak latihan sih. Iya. Banyak latihan aja. Benar. Espresso udah oke. Udah oke ya. Sip. Tapi kan balik lagi ke tempat masing-masing kan. SOP-nya kan macam-macam juga. Oh ya, betul. Jadi gua harus ngikutin SOP tempatnya juga kan. Apalagi di menuang. Oke, setuju. Oke, Tok. Suka dukanya di saat lu menjadi seorang barista? Suka dukanya simple ya. Gua tuh pengen tuh tempat gua tuh di sport aja sih. Oke. Karena itu mah masukan anjing. Iya enggak, gua juga kadang suka gitu loh bang. Karena gimana caranya ini tuh tempat gua tuh disupport sama owner juga. Iya. Ya kan? Itu mah masukan. Iya, enggak, gue pengen ngeluar unek-unek juga ini. Oke. Gue tuh apa ya? Ya enggak, gue suka duka gitu. Iya, suka dukanya di saat lu jadi seorang barista gitu loh. Apa ya? Apakah oke lu ngomongin dukanya dulu nih, misalnya dukanya apa namanya? Dukanya itu kalau ketemu customer yang bawel gitu. Selamanya sih gue selama ini jadi barista nggak ada sih. Nggak ada kayak bawel gini. Mas pengen main ini enggak sih? Belum ada. Okay. Belum nemu. Ada yang kadang kan ada customer tuh yang ngerasa seduhan cara lu nyeduh itu salah bro gitu loh. Yang bener tuh gini, kan ada tuh yang kayak gitu. Walaupun sebenarnya gua akan bikin bahwa sebenarnya jangan menyalahkan seduhan orang, belum tentu salah seduhan orang dan belum tentu benar juga seduhan kita ya. Setuju kan kalau untuk dunia kopi ya. Benar. Tapi masih ada loh customer yang seperti itu. Dan lu belum bertemu. Belum. Kalau gua udah pernah gitu. Lu kan udah hatam. Ya, makanya gua mau berbagi bahwa gua udah pernah ketemu customer yang seperti itu yang ngerasa bahwa seduhan lu salah gitu loh gitu. Dan buat gua yang namanya dunia kopi itu nggak ada seduhan yang benar dan seduhan yang salah, nggak ada gitu. Rasa juga nggak bisa diperdebatin. Menurut lo rasa kopi ini enak, tapi menurut gua kurang enak di mulut, ya itu rasa gua, bukan rasa lu, bener ya? Beda orang kan beda-beda. Betul, setuju. Ya. Oke. Dan apa namanya?
Ya lanjut lu mau ngomong Karena apa? kan tempat SOP-nya tempat kan juga beda-beda. Kita kan sebagai barista kan juga ngikutin SOP-nya beda-beda kan. Caranya gimana, diajarinnya juga gimana, kan juga beda-beda. Ya. Gue sih gitu. Oke. Nah, terus apalagi memang tadi yang lu bilang rasa kita udah bikin rasa kita yang barista enak tapi customer bilang gak enak kan itu kan tergantung lidah orang masing-masing juga kan. Iya. Terus tergantung bijinya juga sih. Biji apa? Biji kopi, bukan Lah. biji Oh, bukan bukan biji yang ya. lain. Biji kopinya juga kan tergantung juga ininya, enak apa enggaknya. Gua ngobrol sama lu, otak gua Otak lu gitu. traveling mana-mana emang muka gua nih, pasti nih muka gua muka jorok nih anjing. Bikin lu traveling kan? Ya. Iya. Menurut lu sekarang terjun di dunia barista nih. Menurut lu itu lu bakal jadi apa sih ke depannya dengan di saat lu berkarir di dunia barista? Lu bisa nggak sih mencukupi kehidupan lu gitu loh untuk ke depannya gitu Iya. loh. Menurut lu sendiri. Pribadi diri lu sendiri. Bisa. 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 Ya udah, kayak Bisa. gitu aja bisa. Kenapa bisa? Karena ya di dunia kopi kan lagi kenceng-kencengnya nih, ya kan? Ya. Apalagi kan banyak banget tempat kopi, pasti kan. Nah, pasti banget mencukupi kebutuhan orang. Ya. Salah satunya barista. Ya. Ya. Menurut gue pasti bisa. Terus selama kita terus belajar, Hah? terus kita belajar terus, lama-lama orang kita gampang aja kita ngelamar di mana aja kan juga bisa. Oke. Benar nggak sih? Ya. Tingkat nanti lama-lama meningkat juga lama-lama. Berarti lu beranggapan bahwa dunia barista atau profesi seorang barista itu pasti akan meningkat gitu Meningkat. ya? Meningkat ya. Maksudnya bisa mencukupi. Bisa. Oke. Lu pernah kursus nggak sih? Kursus yang bener-bener kursus banget gitu loh, sekolah barista nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti otodidak ya? Otodidak hanya belajar sedikit-sedikit dari om gue. Ya, mau dulu ya. Dan lu pernah tahu nggak sih harga kursus barista? Pernah nggak sih lu iseng-iseng lihat di internet googling misalnya kursus barista? Pernah nggak? Nggak, soalnya gue nggak kepikiran ke situ sih. Tapi pernah nggak lo? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah ke sana. Nggak. Lu tahu nggak kira-kira kursus barista berapa? Menurut lu dah? Khusus. Ada 500.000 kali ada. nggak Wah, sih? Ada. Nggak berapa? lebih. Lebih. Kursus barista itu yang gua tahu ya, bisa di kisaran 1,5 sampai 3 juta. 1,5 sampai 3,5. 1,5 sampai 3 jutaan. Itu untuk sesi kelas tertentu, misalnya kelas latte art, ya udah 1,5 sampai 3 juta. Nanti manual brewing misalnya 1,5 sampai 2 juta, misalnya kayak gitu. Dan oke, ini gue ngulang lagi ke masa gue yang dulu gitu ya, dimana itu buat gue tuh pro dan kontra. Maksudnya gue kontra banget dengan konsep anjing kursus barista kok sampai mahal kayak gini gitu ya. Gue aja baru ngasih tahu aja lu. Dan lu tahu kursus barista di Indonesia itu berapa? 3 hari doang. 3 hari doang, ya kan? Oke, mungkin ada pandangan orang yang nggak sependapat dengan gue mau bilang kursus barista kenapa mahal? Ya karena kita pakai mesin besar, kita pakai mesin mahal, bayar listrik, beli bahan baku segala macam. Setuju? Setuju. Oke, gue setuju tentang itu. Tetapi itu berarti hanya kalangan menengah ke atas yang bisa kursus. Iya. Benar ya? Benar. Karena mahal. Iya. Kalau misalnya mereka yang kalangan bawah, menengah ke bawah, belum tentu mereka bisa ikut kursus. Betul. Benar ya? Benar. Makanya gua flashback lagi ke belakang, gua bikin pelatihan gratis buat anak-anak yang kurang mampu tadi. Tujuannya apa? Biar mereka merasain bahwa sebenarnya lu nggak punya pendidikan, tapi lu bisa dapat keterampilan dunia kopi untuk masa depan lu. Gitu kan? Setuju nggak? Setuju. Nah, susah emang kita harus berdebat dengan orang-orang yang besar gitu ya, yang punya tempat egonya masing-masing, tempat kursus kopi argumennya yang masing-masing, terkenal segala macam gitu ya. Susah sih. Gua cerita sedikit. Waktu pertama gua merintis rumah sekolah terampil atau rumah terampil, gua nampungin anak-anak jalanan untuk gua kasih program pelatihan kopi. Itu
gue dibilang sama suhu kopi di Indonesia lah gitu, gue bilang kayak gitu, bisnis sosial, dan gue nggak meyakinin itu, gue nggak sependapat dengan orang-orang itu gitu loh. Mereka berkata bahwa bisnis ya, sosial. Kalau gue nggak seperti itu. Di saat gue masih bisa berbisnis dan masih bisa bersosial, kenapa nggak dijadiin satu? Ya kan? Ya, bener kan? Setuju. Makanya gue bikinlah pelatihan gratis dan gue bikin pelatihan kopi berbayar di angka jauh dari standar. Karena kan ada kayak mahasiswa, iya kan? Mahasiswa, orang-orang kantoran, office boy, mereka pengen belajar kopi, mereka pengen punya usaha, tapi dana mereka terbatas. Iya. Terbatas. Coba lu bayangkan, OB, maaf nih ya, OB ini kerja sebulan gajinya mungkin 1,5 juta, ya kan? Dia untuk ikut kursus kopi dia harus mempertaruhkan gajinya dia dalam 1 bulan. Bener kan? Bener. Makanya gue bikinlah program pelatihan barista gratis tadi gitu. Pertentangan banyak banget, pro dan kontra banyak banget sama gue gitu. Tapi ya gue tetap jalan sampai detik ini. Itu makanya lu dapet ilmu gratis dari paman lu, dari om lu, dari menuang, dari coffee shop yang tempat lu kerja, ya lu bersyukur gitu. Karena gue manfaatin banget sih itu peluang. Oh iya. Pasti gue harus manfaatin banget. Dan satu hal lagi, gaji seorang barista itu di Indonesia masih jauh di angka standar. Setuju nggak? Masih jauh. Iya. Sementara barista-barista di luar negeri itu gajinya udah gila-gilaan. Konsepnya adalah di saat customer datang ke coffee shop itu bukan karena coffee shopnya, karena tempatnya. Bukan. Karena baristanya. Itu kalau konsep di luar negeri. Kalau di Indonesia karena tempatnya. Bukan karena balikannya. Iya. Kalau di luar negeri, gua mau ke coffee shop A karena ada baristanya si A, gitu. Tapi di saat baristanya si A nggak ada, dia pindah lagi coffee shop yang lain, maka coffee shop itu akan menurun customernya. Karena si customer itu follow si baristanya. Harapan lu nih di masa depan? Harapan gua setelah jadi barista, gua pengen tuh nanti gua bisa bikin tempat sendiri, mungkin bisa sukses jadi bos, buka coffee shop ya kan, terus ngajarin orang-orang lagi. Itu sih harapan gua. Harapan lu ya? Harapan gua buka coffee shop sendiri kan, karena gua udah punya pengalaman juga, punya ilmu juga, aku pengen buka coffee shop. Terus siapa tahu gua juga bisa kayak lu ngajarin orang. Ya harus sih. Karena lu dapet ilmunya gratis. Iya. Gua juga pengen ngasih itu juga sih. Bukan berarti gua dapet ilmu bayar berarti gua harus bikin program bayar ya? Enggak juga ya. Sebenarnya kalau bikin program pelatihan barista gratis atau ngasih ilmu keterampilan gratis itu sebenarnya dari hati sih, dari hati sama dukungan support dan dari keluarga. Kalau keluarga lu support, lu juga dari hati lu yakin niatnya baik, pasti terlaksana. Oke, toh nggak kerasa juga nih saatnya kita harus cabut. Pesan buat para barista yang junior barista, pesan dari lo. Mulai dulu aja. Lu kalau emang niat pengen terjun di dunia kopi, udah mulai dulu aja. Gitu. Kalau lu punya temen atau punya koneksi di keluarga lu yang punya kopi, lu minta ajarin aja. Oh gitu ya. Ya kan? Selagi lu pengen niat, tapi lu tadi kan ada yang namanya kursus barista kan, dan harganya mahal kan. Kalau lu punya temen dan lingkungan lu udah punya ada kopi gitu ya, tempat kopi, lu minta ajarin aja udah. Selagi itu bisa, selagi temen lu mau ngajarin, selagi keluarga lu juga mau ngajarin, siapa tahu ya kan. Terus jangan pernah nyerah, terus aja, terus belajar, itu aja sih. Terus
Apalagi? Jangan capek komplainan customer ya. Oke, terima kasih ya. Iya. Itu dengar ya buat teman-teman yang baru terjun di dunia kopi barista, sama kayak Bro Okto ini, dia juga baru di dunia kopi tapi udah merasa nyaman dan mungkin ini jalan hidup lu ya gitu ya, maksudnya di dunia kopi ini ya. Dan pesan gue yang terakhir adalah buat teman-teman yang baru terjun di dunia kopi, jangan malas buat ngulik tentang dunia kopi. Di internet sekarang banyak, di YouTube banyak, di channel gue juga banyak tuh, di video-video sebelumnya tentang bikin espresso, basic espresso, latte art segala macam banyak juga. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, makasih ya Okto. Thank you. Semoga ketemu di lain waktu dan lain kesempatan ya. Salam kopi Indonesia. Jangan lupa subrek. Subrek. Ya. Ya, jangan lupa subrek. Biar gue aja semangat bikin channelnya. Yo, jangan lupa like sama share. Ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Yuk. Dadah. Bye bye.